Ada sebagian anak di usia 9 bulan belum dapat mengucap satu suku kata dan belum dapat merespon dengan baik. Itu belum tentu gangguan bicara loh, karena setiap perkembangan dan pertumbuhan anak itu berbeda. Mengapa begitu? Untuk tahu jawabannya, saksikan video ini, tapi jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Jadi, ada beberapa tahapan penting dalam perkembangan bahasa dan bicara anak usia 0-12 bulan. Yang pertama, ada reflex vocalization. Yang kedua, ada babbling. Yang ketiga, ada laling. Yang keempat, ada echolalia. Dan yang terakhir, ada true speech atau bicara sebenarnya. Reflex vocalization merupakan suara atau tangisan bayi yang terjadi pada bayi baru lahir. Karena tangisan bayi adalah bentuk komunikasi awal pada bayi baru lahir. Dan di 3 minggu pertama, kita baru bisa membedakan tangisan-tangisan seperti tangisan lapar, tangisan sakit. Jadi ketika bayi tidak merespon atau tidak menangis, kita harus menstimulasi dengan cara menepuknya atau kita sering mengecek apakah ada kesulitan atau ada gangguan pada bayi. Nah, yang selanjutnya ada babbling, di mana tahapan ini biasa terjadi di usia 2-6 bulan. Bayi mulai mengoceh, mulai tersenyum, mulai merespon dengan tertawa, seperti tapi bersifat refleks dan berulang. Untuk menstimulasi anak agar melewati tahap babbling, orang tua harus sering berinteraksi, bernyanyi, melakukan kontak dua mata dengan anak. Dari stimulasi menggunakan kontak mata, itu berpengaruh kepada bicara. Karena apa yang kita lihat itu berpengaruh dengan apa yang akan kita ucapkan. Dan tahapan yang selanjutnya ada laling, di mana anak mulai mengeluarkan suara vokal, konsonan secara berulang, beraturan, dan lebih banyak dari yang sebelumnya. Seperti mama, mama, papa, papa, dada, dada, seperti itu. Di usia 9-10 bulan, bayi akan mengalami tahap echolalia, di mana bayi sudah dapat mengamati bunyi-bunyi dan suara dari lingkungannya, dapat merespon dan meniru bunyi-bunyi suara yang dia dengar. Misalnya, ketika orang tua mengajak berinteraksi dua arah, seperti, "Hai, ini mama." Dia akan merespon, "Mama." Atau, "Ayo, ucapkan dadah, dah." Seperti itu. Dan yang terakhir ada true speech atau bicara sebenarnya, di mana umumnya terjadi pada usia 12-18 bulan. Anak mulai mengucapkan apa yang dia inginkan, seperti ketika dia ingin minum, num, atau ketika dia melihat kucing, push, atau ketika dia melihat ayahnya, ayah, atau ketika dia melihat mamahnya, mama, sini, mama, nih, seperti itu. Nah, tahapan gangguan bisa kita ketahui sejak awal loh, Mams. Maka dari itu, kurangnya stimulasi dapat menimbulkan gangguan bicara pada anak. Contohnya, ketika Mams kurang memperhatikan apa yang bayi inginkan, apa yang anak inginkan, atau kurang merespon apa yang anak inginkan. Seperti Mams malah sibuk dengan aktivitas Mams sendiri, main HP, atau masak, atau nonton TV, hal itu dapat menghambat perkembangan bahasa dan bicara pada bayi. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, Mams harus lebih aktif dalam mengajak interaksi dua arah dengan anak, seperti membaca cerita setiap malam sebelum tidur, merespon anak ketika dia menginginkan sesuatu, lebih ekspresif dalam berbicara, dan memberikan kontak mata yang baik pada anak. Ketika stimulasi sudah dilakukan dengan baik namun belum ada respon dari anak, Mams harus waspada, karena hal ini bisa memicu keterlambatan dan gangguan pada bicara anak. Kita harus memperhatikan apakah anak memiliki gangguan fisiologis seperti gangguan pendengaran atau gangguan pada lidah, kelainan pada lidah dan gigi juga rahang. Hal itu harus diperiksakan kepada profesional. Dan jika stimulasi sudah dilakukan namun belum ada respon yang baik dari anak, karena bisa saja ada gangguan pendengaran pada anak atau gangguan dan kelainan pada lidah, rahang, juga gigi anak.
Maka dari itu, moms harus segera periksakan anak ke psikolog atau dokter anak. Nah, ada beberapa contoh stimulasi yang tepat buat anak nih, moms. Ini mudah dilakukan di rumah. Yang pertama, ada membaca cerita sebelum tidur. Yang kedua, ada bernyanyi. Yang ketiga, lebih ekspresif dan memberikan kontak mata yang baik. Misalnya, ketika anak ingin bermain, dia menunjuk bola. Kita ambil bolanya, lalu, "Adek mau main? Adek mau main bola? Yuk sini main. Ini bola. Ini bola merah. Bentuknya bulat. Adek mau main? Yuk, lempar." Kenapa sih ada anak yang di usia 9 bulan sudah dapat mengoceh, ada anak yang belum bisa mengoceh, belum dapat merespon dengan baik? Itu karena adanya kurang stimulasi yang baik pada anak. Maka dari itu, moms harus mendeteksi dini gangguan bahasa dan bicara pada anak agar tidak ada keterlambatan bahasa dan bicara pada anak. Nah, moms, sejak dini kita sudah dapat mengetahui gangguan pendengaran pada anak loh dengan cara menggunakan alat mainan yang berbunyi untuk mengetahui apakah anak mendengar atau tidak. Lalu menggunakan mainan untuk melihat apakah anak ada gangguan penglihatan atau tidak. Jadi, kontak mata dan pendengaran juga sangat penting dalam proses perkembangan dan bahasa bicara anak. Nah, moms, itu tadi pembahasan mengenai tahapan perkembangan bahasa dan bicara anak. Jika moms suka, jangan lupa like, komen, dan share ke mom yang lain ya. Semoga bermanfaat.